الرابعة أن لا يكون حريصا على الدنيا. 93 halaman 93 halaman 93 al-wadhifah tsaniyah. 93 al-wadhifah tsaniyah mura'atu ya. Kiri atas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wadhifatu tsaniyah mura'atu huquqi as-suhbati. Famahma in qa'adat asy-syirakatu wa inqazamat bainaka wa baina syarikika as-suhbatu fa'alika huquq yujibuha حقد الصحبة وفي القيام بها أدب وقد قال صلى الله عليه وسلم مثل الإخوان مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى ودخل صلى الله عليه وسلم أجمة فاجتنى منها سواكين أحدهما مؤوج والآخر مستقيم وكان معه بعض أصحابه فأعطاه المستقيم وأمسك بنفسه المؤوج قال يا رسول الله أنت أحق مني بالمستقيم فقال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب يصحب صاحبا ولو ساعة من نهار إلا ويسأل عن صحبته هل أقاموا فيها حق الله تعالى أو أطاعه وقال صلى الله عليه وسلم ما أحب اثنان قط إلا وكان أحبهما إلى الله تعالى رافقهما بصاحبها. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qala radhiyallahu anhu. Jadi kita menyambung bagian akhir daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah ini. Insyaallah kurang lebih 3 atau 4 kali pertemuan tamat kitabnya. Kemarin ini masalah berteman. Yang pertama, kita punya tugas dengan kawan itu, kita mencari kawan-kawan yang baik, kawan yang cerdas, kawan yang pintar, kawan yang jujur, kawan yang amanah, seperti itu. Kemudian kawan juga ada beberapa macam, ada kawan bisnis, ada kawan dalam ibadah, ada kawan dalam bersantai-santai, olahraga, mancing, main futsal, segala macam, itu ada kawannya masing-masing. Bisa saja satu kawan meliputi semuanya. Nah, kalau sudah mendapatkan kawan-kawan seperti itu, maka kita ada memiliki tugas yang kedua, yaitu mura'atu huquqis suhbah. Fahmahma in 'aqadat asy-syirkatu wa intadhamat bainaka wa baina syarikika fala as-suhbah fa'alaika huququn yujibuha uqdas suhbah. Yang kedua ini, kita punya hak dengan kawan kalau kita sudah mendapatkan kawan yang sejati tadi. Kalau sudah hubungan kita erat, kita punya kawan sudah bagus, dapat sudah kawan yang ideal, yang cocok dengan kita. Dia jujur, dia baik, dia pintar, dia perhatian, kawan ya. Nah, maka wantadhamat bainak wa baina syarik, dan hubungan kita sudah berjalan. Ya sudah berkawan tadi ya, sudah berkawan. Maka kita punya tugas beberapa macam yang wajib dalam ikatan pertemanan tersebut. Jadi kawan pun ada kewajiban dan ada adab di dalam berkawan tadi. Wa fil qiyam biha adabun. Dalam menegakkan hubungan pertemanan tadi ada memiliki beberapa adab. Ada beberapa etika, ada beberapa tugas yang harus kita jalankan. Bukan kawan tuh bebas los aja.
Jadi ini ada tetap dalam berkawan pun ada akhlak kan, ada akhlak, ada adab. Nabi kita alaihi sallallahu wasallam bersabda, "Matsalul akhawain, matsalul yadain, tagsilu ahaduhuma al-ukhra." Berdua orang yang sedang berteman, orang berdua berkawan itu seperti dua tangan ini. Nah. Ini tangan ini mana bisa dia sebelah tangan ya. Tidak bisa dia mandi sendiri, mengucurkan air dengan sekaligus menggosok. Nah, gitu. Kita buka keran, shower, pancurkan. Ini standby tangan kirilah yang menggosok. Juga sebaliknya tangan kiri pun demikian. Kalau lagi ada air, digosoklah pakai tangan kanan. Begitulah orang sedang berkawan. Nah, kebutuhannya bisa dibantu dengan kawannya. Tidak bisa kawan ini semuanya dikerjakan sendiri. Ya, tanpa yang kawan ini tidak melakukan. Nah, ada kita ini harus berkawan. Ada harus berkawan, ada tidak bisa kita harus sendiri aja. Contoh belajar mengajar ini kan ada kawan nih. Harus ada kawan. Nah, satu. Jadi Nabi mengatakan orang berkawan ini sebagaikan dua tangan. Satu menyiram, yang satunya sekaligus menggosok, seperti itu. Pernah Nabi kita datang memasuki Ajamah ya, Ajamah ini semak belukar, hutan kecil. Jadi Arab mana ada hutan lebat kan, hutannya secuil aja, sedikit aja hutannya ya, sedikit lah, paling tumpuan kayu. Ada juga sedikit gitu. Hutan, kan kayak hutan kita nih, banyak hutannya daripada lapangnya kan. Kalau di sana lebih luas lapangnya daripada hutannya. Nah, Nabi kita memasuki sebuah hutan kecil, semak belukar. Lalu fajtana minha siwakain. Lalu Nabi memetik 2 tangkai atau 2 ranting kayu siwak. Yang dimasuki Nabi hutan yang ada pohon siwaknya, ada kayu siwak. Nah, pohon kayu siwak seperti ini lalu dipetik, diambil oleh Nabi berapa? 2 tangkai. Ahaduhuma ma'wajjun, bengkok. Satunya apa namanya? Bengkok ya, bengkok biol gitu lah. Tidak, yang satunya mustaqim, lurus. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi satu siwaknya lurus, kencang, bagus. Satunya siwaknya bengkok-bengkok. Mungkin itu aja yang Adam didapat Nabi. Ya gitu ya, ma'wajjun. Wa kana ma'ahu ba'du ashabihi fa'atahu al-mustaqim wa amsaka li nafsihi al-ma'waj. Faqala ya Rasulullah anta ahaqqun minni bil mustaqim. Faqala sallallahu alaihi wasallam ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min nahar illa wa yus'alu an suhbati hal aqama fiha haqqallah au idha'ah. Lalu Nabi memberikan siwak yang lurus kepada sahabat. Di sini diriwayatkan ada yang mengatakan sahabat itu yang menemani Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Ada lagi riwayat yang lain mengatakan siapa? Utsman bin Affan. Ikhtilaf. Yang jelas salah satu sahabat ini menerima siwak di pemberian Nabi, tapi siwak yang bagus kan. Nabi memetik 2 siwak, satu bengkok, satu lurus. Yang lurus, yang bagus diberikan oleh Nabi kepada sahabat beliau. Lalu sahabat ini berucap, ya Rasulullah yang bagus nih patut cocok buat pian, bukan untuk ulun, bukan buat saya. Apa kata Nabi? Tidak ada 2 orang. Ma min sahibin yashabu sahiban. Tidak ada seorang sahabat yang dia berteman kepada sahabat yang lain, yang dia bersahabat kepada sahabatnya. Orang berkawan artinya gitu. Walau sa'ah, sekalipun sebentar. Berkawannya cuman lagi nunggu antrian beli tiket aja. Atau nunggu pesawat terbang. Pesawat terbang jam 5, kita di bandara jam 3. Sebentar kalau itu, sambil nunggu-nunggu ngobrol-ngobrol kecil, jadi kawan kan, sama-sama muslim nih. Tinggal di mana?
Aku tinggal di Bengalon. Oh, kebetulan saya dari Samarinda. Ini orangnya di Surabaya, kisahnya Bib. Kesahan lalu kenalan, berkawanan. Nah, ini sudah jadi kawan ya. Sudah jadi kawan. Walau sa'ah min nahar, siang hari. Illa wa yus'alu an suhbatih, kecuali dia akan dipertanyakan tentang bagaimana dia saat berteman walaupun sebentar itu. Tetap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Nanti itu ada hak Allah. Allah menyuruh kita punya akhlak, punya adab, menunaikan hak dan kewajiban kita kepada kawan. Saat kita berteman tadi, itu juga bakal dapat pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dapat pertanyaan. Lalu puji Nabi, aku ini menunaikan hakku sebagai kawan. Nabi tidak merasa seorang guru yang besar, tidak merasa seorang rasul yang agung, tetapi merasa kepada Abdurrahman bin Auf ini sebagai kawan. Ini untukmu siwak yang bagus, aku yang jelek aja. Itu akhlak Nabi, melajari kita bagaimana cara berteman yang bagus buat kawan. Nah, kalau yang tidak ngerti itu ya sudah, kumpuli dulu yang baik-baiknya, sembunyikan, baru yang buruk-buruknya berikan ke kawan. Kira-kira lah, itu yang jeleknya ya. Nah, gitu. Itu bukan akhlak Nabi kita dan itu bukan perbuatan yang harusnya kita lakukan. Wa yus'alu an suhbati hal aqama fiha haqqallah au idha'ah. Apakah saat dia berteman itu sudah menunaikan hak Allah atau hanya mensia-siakan saja, tidak ditunaikan. Jadi berkawan itu tetap ada kewajiban kita, ada tugas kita. Makanya ulama-ulama sufi yang arif billah itu di akhir hayat mereka luzumul buyut, sudah jarang bergaul dengan manusia. Ngajar pun sudah dikurangi. Kalau ada penggantinya ya. Sudah bilang, kenapa? Ini mengurangi hubungan supaya jangan terlalu banyak pertanyaan di yaumil hisab tadi. Jadi bagus ya orang tidak banyak kawan itu. Nah, kalau mampu bisa menjalankan hak-haknya baik juga gitu. Hadal hadis yadullu ala anna al-ithar huwa al-qiyam bihaqqillah fi suhbah. Jadi itu riwayat menunjukkan bahwa Nabi menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala saat berteman tadi. Jadi mudah-mudahan bisa diamalkan ini ya. Amin ya Rabb, amin. Pernah juga Nabi kita datang ke sumur. Wa kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam ila bi'rin yagtasilu indaha fa amsaka Hudzaifah ats-tsauba. Yagtasil mandi ya. Wa qama yasturu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta iktasala thumma jalasa Hudzaifah liyagtasila fa yatanawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ats-tsauba wa qama yasturu Hudzaifah. Yasturu Rasulullah maksudnya Hudzaifah minan nas fa aba Hudzaifah wa qala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah la taf'al fa aba alaihi sallallahu alaihi wasallam illa an yasturahu bis thawbi hatta ittasal. Pernah juga ini ada riwayat yang lain Nabi datang ke sumur mau mandi. Datang sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah mengambil selendang beliau. Kain atau pakaian. Zaman bahari dulu kan manusia tidak terlalu banyak. Nabi pun juga tidak memiliki harta yang luas. Akhirnya mandi di mana? Mandi di sumur, di tanah lapang. Tanah lapang. Takut kelihatan orang ataupun walaupun orang tidak ada itu jin bisa melihat. Lalu Hudzaifah sahabat Nabi menutupi pakai kain. Ditutupi beliau pakai kain. Nabi mandi, untungnya ya. Ini orang membantu Nabi luar biasa kan. Ditutupi. Mandi aja Nabi. Ini contoh ya orang berkawanan tuh kayak gitu dah. Saling tolong menolong.
Sampai selesai Nabi mandi, habis Nabi mandi, Hudzaifah lagi yang mandi. Hudzaifah lagi yang mandi, lalu kain yang tadi diambil oleh Nabi. Ditutupi oleh Nabi lagi. Nah, gini nah. Nah, Nabi, ini Hudzaifah mandi di kandang oleh Nabi gini. Pakai kain Nabi kita alaihi wasallam mengandang, ya Allah. Kurang apa yuk Nabi ini makomnya? Afdalul anbiya wal mursalin, afdalul makhluqat bahkan ya. Nabi ini seafdal ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seafdal makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekelas Hudzaifah dibantu oleh Nabi. Pakai selendangnya Nabi. Lalu kata Hudzaifah, "Ya Rasulullah, la taf'al hadza, jangan kayak ini, enggak usah. Anu bahasa hitam tuh kan dia ketulahan aku. Kan dia kualat aku, masa peguruan menutupi murid mandi." Nah, gitu. Fa aba alaihi salam, Nabi tidak mau, tetap Nabi melakukan. Tetap Nabi melakukan. Illa an yasruhu bisawbi hatta tasal, sampai selesai mandi. Jadi ada dua contoh ya. Riwayat pertama, Nabi ngambil siwak yang lurus diberikan kepada sahabat Sayyidina Utsman atau Abdurrahman bin Auf. Yang kedua, sahabat Hudzaifah mandi, Nabi pun menutupi. Ini apa maksudnya? Inilah hak dan kewajiban kita terhadap kawan. Jangan culas berkawan, jangan culas. Saat berjuang sama-sama, hasilnya pun sama-sama. Jangan giliran hasil orangnya hilang. Karena masuk ke satu rekening aja, rekening kawan hilang, awak dijereh, aku mah yang jereh. Umpama ini yus'al yaumal qiyamah, ketahuilah hadirin umat Nabi Muhammad, di hari kiamat bakal ditanya, diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal aqama haqqallah, apakah sudah melaksanakan hak Allah atau mensia-siakan hak tersebut. Nah, itu satu ya. Jadi berkawan tuh baik-baik. Berkawan baik-baik itu dengan kawan, apalagi dengan habaib, apalagi dengan tuan guru, apalagi dengan orang besar. Lebih daripada itu, kita berakhlaknya tadi itu dengan kawan aja hormat, luar biasa. Biar mudah. Ini ustadz muda, tuh aku. Ini ponaanku lagi ini. Jangan, dia punya warisan Nabi kita Muhammad SAW. Wajib kita hormati. Siapa paman Nabi? Sayyidina Abbas ditanya, mana tuha pian dengan Tuhan Nabi, dengan Nabi Muhammad berapa umur, mana tuha? Abbas ya. Sayyidina Abbas itu pernah ditanya. Bunyi Sayyidina Abbas, Nabi itu lahir tuh dulu aku. Bahasanya Nabi itu terdulu tak aku, tapi dia memiliki kemuliaan lebih tua daripada aku, lebih besar daripada aku. Sayyidina Abbas menghormati Nabi kita Muhammad. Siapa Abbas itu? Paman hormat dengan ponaan. Ponaan siapa? Orang alim, orang hebat. Jadi hormat kepada ponaan. Itu hak namanya, hak si orang alim tadi. Gitu ya. Mau sepupu kah, mau ponaan kah, apalagi petuan, paman, om, julak, yang alim, wajib dihormati. Ini kan dengan kawan aja kita disuruh menghormati, apalagi dengan yang lain, apalagi dengan ulama. Habisnya, lalu Nabi kita bersabda lagi, mastohaba. Istohaba, asalnya istahaba juga kan itu tak, diganti taknya dengan potnya, karena bertemu dengan sod. Mastohaba, tidak berteman. Itnani, dua orang, qattu illa wa kana ahabbuhuma ila Allah ta'ala arfaquhuma bi sahibihi. Tidak ada dua orang yang berteman yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara dua kawan tadi yang paling lemah lembut kepada kawannya? Ini orang dua berkawan berdua, baik, ini sangat baik. Baik, yang satu sangat baik, maka inilah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi orang berkawan, satu perjuangan, satu majelis, satu umur, satu profesi, itu makomnya di sisi Allah beda-beda. Siapa yang paling dicintai Allah? Mana yang paling hormat kepada kawan? Dengan kawan. Wa adabu suhbah al-ithar bil mal. Fa illam yakun hadza fa badlul fadli min al-mal 'inda al-hajah. Satu, di sini kata Imam Nawawi ada berapa? Isna asyar. Ada 12. Adab berkawan itu ada 12 ya. Yang pertama al-ithar bil mal. Fa illam yakun hadza fa badlul fadli min al-mal 'inda al-hajah. Pertama, menyerahkan milik kita atau harta kita kepada siapa? Kepada kawan. Ini luar biasa. Yang kayak tadi. Nabi dapat siwak yang bagus, berikan kepada kawan dulu. Nah, itu contoh yang terbaik ya. Itu memberikan hak kepada kawan dulu. Fa illam yakun hadza fa badlul fadli minal mal' 'indal hajah. Kalau tidak mampu. Nah, ini ada pilihan Mas Iham. Waduh, berat itu. Aku mau juga yang bagus. Nah, maka lihat kawan ini, perlu apa enggak dia yang bagus? Oh, perlu, tapi aku ada dan enggak lebihan. Kalau aku enggak punya lebihan, ya sabarin tuh kawan. Nah, itu bisa aja kayak gitu. Artinya kau aja yang bengkok diberikan. Cuman itu martabat kalau menurut Imam Nawawi, wal hasul annal muwasah bil mal mal ikhwah ala thalathi maratib adnaha an tanzila sahibuk manzilata abdik wa khadimik aw khadimik fatakumu bihajati min fadlati malika fa idza kanat lahu hajah wa kanat indaka fadlah an hajatika a'taitahu ibtidaan wa lam tuhawwijhu ila su'al fa in ahwajatu ila dhalik fa huwa ghayatut taqsir fi haqqil ukhuwah. Ats-tsaniyah an tanzila manzilatan nafsik wa tarda bi musyarakatihi iyyaka fi malihi wa nuzuli manzilatak hatta tasmahu bi musyaratihi 'alal mal. Yang pertama, tingkatan berkawan itu yang paling rendah derajatnya, yakni menganggap kawan kayak budak, statusnya itu kayak hamba, kayak budak, kayak pembantu. Apa itu pembantu? Engkau menyerahkan harta kalau engkau lebih. Kapan bersedekah dengan kawan kalau kelebihan harta? Bila lebihnya. Kira-kira bila lebihnya yuk. Pernah enggak manusia ini lebih? Gaji 7 juta. Kurang kalau? Insya Allah kurang. Karena susunannya masing-masing sudah ada tuh, Bib. Rumah kontrakan, kredit motor, bayar air, bayar lampu itu habis itu. Minus, ujung-ujungnya minus itu. Kurang. Gaji 12 juta. Kurang juga masih. Kapan lebihnya? Tidak ada. Kecuali ide kawan butuh perjur, perlu benih. Nah, baru kita keluar itu tadi. Paham? Baru keluar. Itu namanya menempatkan posisi kawan seperti budak. Dan ini makom paling terendah. Kawan juga dapat juga kawan, cuman kepepet bujur kawan baru dapat, kasihan. Itu bang maksudnya, gitu ya. Ini kedudukan kawan berkawan paling rendah sudah tugas seperti itu. Ada yang kedua, dia menempatkan menempatkan kawannya seperti dirinya sendiri. Aku kenyang, kawan kenyang. Aku nyaman, kawannya nyaman. Aku ada, kawan mudah-mudahan ada juga. Nah, itu yang nomor 2. Yang nomor 3, wahyal ulya an tu'athirhu ala nafsik wa tuqaddimu hajatah ala hajatik. Subhanallah. Ini adabnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mendahulukan teman daripada diri. Oh, aku cair. Enggak usah nyebut 2 miliar lah. Cair berapa? 15 juta aja. Lalu diberikannya ke kawan 10 juta. Dapat? Kalau dapat jadi wali pian sudah. Jangan ragu-ragu lagi. Kenapa? Hada
hadhihi martabatus siddiqin wa muntaha rutbatil mutahabbin. Maka itulah makom orang-orang yang dapat makom siddiq, as-siddiqin, dapat 10 juta, dapat 15 juta, sekawan 10 juta. Jadi tiga tingkatan itu aja kuncinya ya. Poinnya berkawan itu ada 3 tingkatan, mendudukkan kawan sebagai budak, kepepet kawan, dan kita lebih bujur, bingung udah mau beli apa baru kawan diberi, itulah. Habis itu yang kedua, menempatkan posisi kawan sama kayak dirinya. Sama-sama tadi nyaman, sama-sama nyaman. Saya kemarin mancing hari apa Pak? Hari Kamis. Dengan beliau ya. Ini kawan saya mancing, dia sebenarnya guru saya juga ya beliau ini. Ini orang wali, masya Allah. Jangan ragu-ragu beliau wali. Jadi jalan guru Muhammad Nur. Jalan. Maklumlah jalan mancing mana jalan kayak aspal semuanya kok bertanah, kalau saya sangkut motor beliau lewat dah nyaman motornya, sangkut betisku pendek sampai kan hampir roboh sudah bancap sidin datang mengokot tanahnya, subhanallah ya, baru diampar, baru ban muka itu ditarik oleh beliau gitu. Ini namanya hakul akhawain. Hak kawan, beliau bujur-bujur menjalankan seperti itu. Bib, jangan bib, ketulahan aku tidak bisa, ini tak harus ditolong nih masalahnya ini. Kalau tidak bisa lewat kita. Nah gitu. Ini contoh yang mulia ditunjukkan oleh cucu Nabi kita alaihi wasallam. Gitu. Mudah-mudahan kita ini dibantu oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan ragu-ragu aja. Man sana ma'rufan li bani Abdul Muttalib falam yujazihim wa ana ujazihim yaumal qiyamah. Orang yang membantu zuriat Nabi di muka bumi ini, zuriat Nabi itu tidak bisa membantu, membalas budi di muka bumi ini. Wa ana ujazihim yaumul qiyamah, punya Nabi nanti aku yang balaskan. Tenang aja. Saya ini berapa kali mengalami hal yang luar biasa ketika saya perlu bujur, yang ada malah Habib yang membantu saya, dan tidak sedikit pikir. Banyak bujur itu kejadian. Jadi saya tidak pernah ragu-ragu itu. Itu Rasulullah yang datang membantu kita. Tapi dengan ikhlas dong, memuliakan dzurriyyat Nabi yang bujur-bujur memuliakan. Kita memandang dzurriyyat Nabi ini jangan terhijab. Jangan terhijab. Ini supaya kita apa bujur orang kita itu sampakkan. Tumbaskan ke hujung. Ini kan muttasil darahnya dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Furu' kan? Furu' itu cabang, ranting. Kalau kita melihat daun jambu berarti ini miliknya jambu. Yang kita lihat jangan daunnya, mana batangnya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melihatnya kepada Nabi Muhammad. Hakadha, demikian juga kita melihat alam semesta ini. Ini athar, ini rahasia dari kitab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita setiap merasakan sesuatu apa juga pun, ini berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau memandang itu yang dipakai dengan kawan, maulah marah ya. Tidak mungkin mau marah. Ini kawanku ini sir Nabi Muhammad juga. Kalau nakal zahirnya aja, tetap itu fisiknya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan aja, makanya haram membenci fisik. Yang dibenci itu apa? Kelakuannya aja. Ini LGBT ini perampok ini. Jangan fisiknya yang dibenci, perilakunya aja yang kita mau musuhi. Kelakuannya itu aja. Kalau fisiknya jangan dibenci. Mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan manfaat. Sebenarnya banyak ini. Dikit lagi ya. Wal i'anah bin nafsi fil hajah ala sabilil mubadarah min ghairi ahwajin iltimas. Kemudian dengan kawan menolong dengan diri. Yang tadi dengan harta, yang kedua dengan kawan itu menolong dengan tenaga kita. Min ghairi ihwajin iltimas, tanpa diminta. Spontan kita kalau ada kawan membutuhkan, kita bantui. Tidak usah repot nunggu pengumuman di grup lagi. Asal ada kabar pokoknya datangi. Itulah kawan. Sampai muyak kawan mau nelpon kasihan tidak diangkat juga. Tahu hari ini jadwal gotong royong tidak mau diangkatnya. Jadi kawan yang baik itu tanpa diminta sudah membantu dengan dirinya.
Kemudian lagi adab kita berkawan, wa kitmanus sirri, wa sitrul uyubi, was sukutu ala tablighi ma yasu'u min madammatin nas iya. Menyembunyikan rahasia. Kalau berkawan tuh rahasia kawan jangan dibongkar. Ini misi selingkuhan awak nih. Jangan dibongkar rahasia kawan. Ini apa namanya, pelit kawan. Jangan dibongkar. Pokoknya rahasia kawan jangan dibongkar. Disembunyikan rahasia kawan. Jangan dibuka ya. Kemudian menutupi aib. Aib kawan apa? Aib itu keburukan ya. Kita semua ini bukan makhluk yang mulia. Semua memiliki keburukan. Nah, jadi kalau berkawan, keburukan kawan disimpan. Hibah namanya kalau di luar. Ya haram. Wasukut ala tablughi ma yasu'uhu min madammatin nas iya. Nah, ada orang menyambati ham dengan kawan. Ini ridho. Ada orang mengesahkan awak dari belakang doh. Oh ridho itu anu yang jelek-jeleknya. Kemananya berkesah ke Ilham. Nah Ilham ini mendengar, oh ini kawanku dikesahkan. Itu jangan disampaikan ke ridhonya. Kan dia bila disampaikan ke bejo ini pecah kepalanya. Bisa mulangnya ke Melopan kalau itu. Itu iya. Ambil orang. Ngamuknya. Jadi rahasia kawan yang didengar di luar jangan disampaikan. Disimpan aja. Nah itu cara berkawan ya. Kawan orang tidak berkisah apa-apa datang berkisah. Ini semalam mengisahkan awak ini. Wah, aduh domba pulang ya. Jangan disampaikan. Wa iblaghu ma yasurruhu min thana'in nas alaih. Wa husnil isgha' indal hadis, dan menyampaikan apa yang puji-pujian dari orang. Nah, kalau orang memuji di luar, umpamanya Ridho itu ganteng kalinya ya. Baik orangnya. Belum begini kawan, jadi kami menantu itu. Umpamanya. Nah, awak ham dengar kan dia ketemu bejo, kisahkan Ridho. Doh, semalam itu yang kisahkan awak gini. Wah, sudah besar telinga. Oh, tadi ini bahu naik langsung. Iya, asalnya langsung bengkak itu. Itu enggak apa-apa itu pujian, itu boleh sampaikan seperti itu. Kemudian husnul isra' indal hadis. Kalau kawan berkisah, jangan lupa berkisah juga. Saya pernah melihati satu kumpulan orang Kang Aang. Tapi maaf, ibu-ibu jangan tersinggung ya. Isinya ibu-ibu semua. Orangnya berlima, ini berkisah politik, yang ini kisah dagang, yang ini kisah lakinya kawin lagi, yang ini kisah rumah tangganya, yang sikung mendengari. Jadi berputar aja enggak? Yang mana berkisah, yang mana mendengari. Semua nomor berkisah. Jadi ada berkawan itu, kawan dulu pupuskan kisah. Umumnya kepanjangan suruh stop. Bergantian berkisah gitu. Ini ada juga kawan berkisah tuh. Kisah ke Banjar, umpamanya hamil. Kisah ke Banjar ya. Kita kan kisah ke Banjarnya aja. Nyendak kalau berkisah tuh. Mulai mengalun nih kisahkannya. Perjalanan itu. Jadi panjang kisahnya. Paham? Lamun lagi siok-siok, tahu siok sepi-sepi itu bisa jadi biarkan berkisah, kita dengari aja gitu nah. Namunnya sempit waktunya dibatasi. 2 menit kisah jangan panjang. Intinya kalau berkawan paham, kawan berkisah didengari, seorang juga berkisah jangan mau kisahnya terus. Bingung dia kawan kan gitu nah. Gitu. Jadi husnul isgha' indal hadis, kalau kawan berkisah bagus dengari. HP disimpan. Ini kawan berkisah sih tujuannya kalah Vietnam. Ini kawan berkisah apa gunanya? Disimpan HP, simpan. Bisa aja sesekali buka handphone bisa aja. Apalagi main game, waduh kiamat itu hari dah. Dengari ya. Berkisah dengan kawan aja tidak boleh buka handphone. Apalagi pengajian yang main game. Di majelis ini tidak ada lah. Di lain tidak ada juga. Pokoknya di sini tidak ada. Baik semuanya orang galon. Alhamdulillah. Jauh-jauh. Wa tarkul mumarah fih. Jangan berdebat dengan kawan.
Kawan bagus-bagusnya berkawan. 10 menit kemudian habang muha. Apa didebatkan? Kisah aja. Sakit aja disebut kisah pancing. Tali tebuntal, terlilit, habangan muha. Padahal kawan ini. Sabarlah itu. Kalau cuman sebatas kawan, mengalah aja, banyak-banyak mengalah. Masing-masing mengalah. Jangan bahabangan muha. Tahu bahabangan muha? Kebanyakan esmoninya. Kebanyakan emosinya. Itu tadi. Kecuali kawan ini kesalahannya fatal melanggar hukum syariat. Nah itu bisa, jangan kita biarkan. Bisalah kita padahi. Itu aurat tahu kamu buka lutut. Kawan nih, hari-hari main futsal, selawar tak angkat. Lagi berjalan bagus di sini, cuma waktu main lari lupa dah ternaik dulu lah. Habis sampai sini nah. Itu dipadahi, itu haram tau kah? Nah, tapi ingat nih kawan nih emosian jangan ditegur di lapangan gir. Tempelengnya kita. Awak nih muda pada aku bisa iya aja memadahi pulang. Jadi dilihat-lihat juga. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan bisa dipakai sama-sama. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di majelis ini di mana-mana kita tuh kumpulan orang-orang soleh, orang-orang baik, para habaib, pada zuriat Nabi, para pewaris Nabi. Mudah-mudahan kita dapat barokah beliau. Pada kesempatan ini kami kenalkan, ini ada Guru Usman namanya, Ustaz Usman. Asli mana Guru? Tangerang, orang Banten. Ini yang kita baca ini di dalamnya karangan Imam Nawawi dari Banten. Beliau ini barokah Imam Nawawi, insya Allah manfaat. Ini diutus oleh gurunya Habib Ahmad bin Alwi, murid Nabi Umar bin Hafiz juga. Jadi diutus untuk kesini untuk bawa barokah lah buat kita dari guru-guru beliau. Kita minta nasihat beliau walaupun sedikit, mudah-mudahan manfaat ya. Kita simak, kita dengari, mudah-mudahan bisa kita ambil faedah dari apa yang beliau sampaikan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran Ustaz Usman. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salli wa sallim alaihi wa ala Alhamdulillah ya al-fakir rahmati guru-guru kita bersama. Ada Guru Hadi, ada Habib Qasim, ada Guru Rashid, ada Habib Zain, dan guru-guru semuanya. Semoga Allah berikan kesehatan selalu kepada guru-guru kita semua. Dan semoga Allah panjangkan umur fi ta'atillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah kabul hajat-hajat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebenarnya al-Fatihah tidak pantas, tapi karena saking nama karena pesan daripada Al-Habib Zain. Alhamdulillah, kita sungguh beruntung. Tadi kita sudah mendengarkan daripada nasihat-nasihat guru kita, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ketika kalian melewati daripada taman-taman surga, maka singgahlah daripada taman surga tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada taman surga di dunia ini?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya ada, yaitu adalah halaqah zikir atau halaqah majlis ilmu." Yang seperti ini nih adalah majlis-majlis tamannya surga Allah Subhanahu wa taala, dan taman-taman inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di majlis ini adalah majlis yang menjelaskan daripada halal, yang menjelaskan daripada haram. Alhamdulillah kita juga mendengarkan daripada tadi nasihat untuk berteman kepada orang-orang soleh, berteman pada orang ulama-ulama kita, guru-guru kita. Maka jangan jauhkan diri kita daripada mereka-mereka semua, dan jangan jauhkan diri kita daripada beliau-beliau semua. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang besok di hari kiamat akan bersama orang yang dicintainya. Ini pertanyaannya, hati kita sudah mencintai siapa? Apakah kita sudah mencintai guru-guru kita? Apakah kita lebih condong, lebih sering cinta kepada artis-artis yang enggak jelas di akhirat nanti? Makanya kita harus wajib tanamkan cinta kepada guru-guru kita.
insya Allah khair, insya Allah dunia akhirat bermanfaat. Sebagaimana tadi beliau katakan juga, ayo kita berteman jangan sampai salah teman. Sebagaimana Nabi SAW katakan, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Ini banyak nih di akhir zaman orang-orang kadang jauh daripada para ulama, jauh daripada ustadz-ustadz kita, jauh daripada para habaib kita. Ini Allah akan coba 3 bala. Yang pertama adalah Allah angkat keberkahan daripada rizkinya. Ketika rizki kita udah diangkat keberkahan, yang ada capek, lelah, letih, duit nggak kerasa, tiba-tiba habis. Itu namanya Allah angkat keberkahan tersebut. Dan kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zalim. Kalau kita nih jauh daripada ulama, jauh daripada para habaib, itu kita akan diberikan daripada pemimpin yang zalim. Maka jangan salahkan kalau kita punya pemimpin yang nggak benar. Jangan salahkan diri kita, jangan salahkan mereka yang zalim, tapi kita yang zalim. Kenapa nggak mau dekat sama para ulama? Kenapa kita nggak mau dekat sama para habaib? Jangan jauh-jauh. Bahkan yang ketiga juga tadi Allah kalau kita jauh daripada ulama dan para habaib, naudzubillah, itu orang mati akan meninggalkan iman ketika dia meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Maka kita deketin guru-guru kita. Bahkan ini ada sedikit cerita yang tadi dikatakan almar'u ma'aman ahab. Suatu ketika Al-Imam Hambal, sama seperti ini, adalah halaqah zikir, halaqah majelis ilmu. Beliau lagi sedang ulang, datang Imam Ja'far Shadiq, anak cucu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Itu beliau datang mengucapkan assalamualaikum. Kemudian Imam Hambal jawab. Itu beliau bawa tongkat. Kemudian Imam Hambal tanya, wahai Imam, kenapa engkau bawa tongkat sedangkan engkau masih muda? Kan biasanya kalau bawa tongkat umur 40 tahun tuh ya. Ini masih muda. Oh, ini tongkat. Tahu nggak ini tongkat apa? Ini tongkat yang pernah digunakan oleh kakekku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini Imam Hambal bergetar dan ingin ini mencium. Akhirnya ini tongkat diciumin karena ini tongkatnya Nabi Muhammad SAW. Diciumin dari ujung sampai ujung. Kemudian Imam Ja'far Shadiq bertanya, kau ente lagi ngapain? Kau diciumin tongkat ini? Ya ini tongkatnya Rasulullah, katanya gitu. Lalu bagaimana dengan aku yang darahku sambung kepada Nabi Muhammad SAW? Kemudian ini Imam Hambal lebih bergetar. Kemudian dia ciumin ini anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ayo jangan jauh-jauh dari guru-guru kita ya. Jangan jauh dari para habaib. Kita cintai ini, insya Allah bermanfaat buat kita. Besok saya kalau nggak selamat di akhir, saya minta pertolongan sama Habib Zain. Saya minta pertolongan sama Guru Rashid. Insya Allah beliau ini bisa nolongin kita. Amin ya Allah Rabbul Alamin. Mungkin hanya ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanul kalam, insya Allah.